Bu jelaskan cepat-cepat saja Bu materinya, coba dijelaskan materinya lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan materi mengenai khutbah, tablik, dan dakwah di tengah masyarakat. Khutbah berasal dari kata khataba yang berarti nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Ketentuan khutbah yang pertama adalah syarat khotib. Yang pertama, syarat khotib itu Islam, balik, kemudian berakal sehat dan mengetahui ilmu agama. Kemudian rukun khutbah yang pertama membaca hamdalah, membaca syahadat, kemudian berwasiat takwa dan membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Kemudian sunnah khutbah adalah khotib berdiri ketika khutbah, kemudian mengawali khutbah dengan memberi salam, kemudian khutbah hendaknya jelas dan mudah dipahami serta tidak terlalu panjang, dan menertibkan rukun khutbah serta membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Kemudian yang kedua adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Kemudian orang yang menyampaikan tablik disebut mubalik. Hal-hal mengenai tablik yang pertama adalah syarat mubalik, yaitu Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Kemudian etika menyampaikan tablik. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Coba Bu, apa beda ketiganya? Perbedaannya adalah kalau khutbah kita memakai waktu tertentu, misalnya khutbah sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kalau tablik dan dakwah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kalau dari sisi isinya? Segi isi sama-sama menyampaikan pesan, Pak, ajaran agama Islam. Begitu. Ini metodenya nanti pakai apa, Bu? Saya pakai project based learning, Pak, tapi ya karena dia praktek. Ada menyimak video juga, video dari YouTube, jadi menyimak video contoh khutbah, tablik, dan dakwah, kemudian nanti siswa akan saya bagi per kelompok, kemudian mempraktekkan masing-masing contoh dari khutbah, tablik, dan dakwah. Coba gimana supaya materi pembelajarannya ini mengasihkan dan menyenangkan? Pembelajaran supaya menarik dan menyenangkan, yang pertama saya akan memberikan contoh video atau link dari YouTube mengenai cara berdakwah yang sesuai dengan karakter atau umur siswa, karena kan yang saya ajar anak SMK, jadi bagaimana mengajarkan agama Islam ini tidak membosankan bagi mereka supaya kelas tetap hidup. Jadi memberikan contoh-contoh tausiah-tausiah dari ustadz dan ustazah yang saat ini sedang trennya di kalangan anak muda, Pak. Kemudian penilaiannya seperti apa, Bu? Kreatif secara sikap, secara kognitifnya, secara pengetahuan juga, psikomotoriknya, secara keterampilannya. Ngaji. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uquf. Wahilat lakum bi bahimatu an'ami ilamu mayyutla alaikum khairum wahili sayyidi wa antum hurumun innallaha yahkumu ma yurid
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الساعة بر الله ولا سحر الحرام ولا حريا تقلع إلى البيت الحرام بيت هنا أولا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أحصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Oh, sudah cukup. Nanti sinyalnya hilang lagi. Demikian ya Bu ya. Ya Pak, Sadaqallahul Azim. Oke, kemarin kita sampai di mana Bu Devi? SKL Pak, standar kompetensi lulusan. Oh ya, berarti kompetensi IT kita ambil dari SKL ya Bu ya? Ya. Turunannya bukan kita ambil. Maksudnya kompetensi inti itu diturunkan dari SKL, KD itu diturunkan dari KI ya Bu ya? Oke, kita lihat IPK Bu. Ke bawah lagi. Oke, lewat ini. Oke, ini dia ya. Oke, Bu Devi ingat kalau dalam menyusun, yang menyusun IPK ini siapa Bu Devi? Guru Pak. Indikator capaian kompetensi. Ya, indikator pencapaian kompetensi itu yang menyusun siapa? Kita sebagai guru pendidik. Guru ya, oke guru. Kita menyusun IPK ini menggunakan yang harus ada itu adalah KKO ya Bu. Masih ingat ya Bu ya KKO Bu Devi ya? Ingat Bu? Kata kerja operasional. Ya, kata kerja operasional. Dan kata kerja operasional yang kita pakai itu harus levelnya hot. Masih ingat Bu? Hot. Ya. Ya, higher order thinking skill. Itu ya Bu ya. Oke. Jadi kita harus menggunakan KKO level tinggi. Kalau A itu berapa? Dari level berapa kita kategorikan levelnya tinggi Bu? Kalau yang soal hot itu dari C3, C4, C4, C5, C6. Itu C. Kalau yang afektifnya Bu? A, B, C, D Pak. Bukan. Untuk yang domain afektifnya, domain sikap. Oh. Tadi kan domain kognitif. Ya. Nah, kalau untuk domain afektifnya dari A berapa itu? Dari A1 A3 A4 A5 ya Bu ya? Iya. A3 Iya. A4 A5. Kalau terus ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kan ada komponen ya Bu ya? Ya. Ada 4 komponen. Jadi kita menggunakan pola A, B, C, D. Nah, itu kan keempat-empatnya itu. Bisa Bu Devi jelaskan yang A, B, C, D di tujuan pembelajaran ini? Ya, kalau yang A itu Pak, audiens. Di sini diartikan sebagai peserta didik. Kalau yang B, behavior. Behavior ini tingkah laku. Jadi perubahan tingkah laku peserta didik setelah proses pembelajaran. Kemudian yang C, condition. Condition ini adalah kondisi atau suatu keadaan, bisa diartikan dalam bentuk kata kerja.
Misalnya peserta didik mampu Mm. menerapkan atau peserta didik dapat atau mampu menjelaskan gitu. Kemudian yang D-nya degree, Pak. Degree ini suatu target atau pencapaian atau nilai yang harus dicapai oleh peserta didik. Oke, kalau kita lihat di tujuan pembelajaran Bu Devi, yang mana itu A, B, C, D-nya? Yang menerapkan Kita kalau mulai dari yang, A, Bu. Kita ya, mulai dari A. Yang yang mana A yang itu A? misalnya menerapkan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang A di sini menerapkannya, jadi peserta didik dapat menerapkan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Kalau yang B, behaviornya, tingkah lakunya sesuai dengan syariat, jadi menerapkan khutbah, tablik, dakwah sesuai syariat Islam. Kalau C, conditionnya tadi cara menerapkan di masyarakatnya. Kemudian yang D, targetnya atau nilainya tadi siswa dapat mempraktekkan atau menerapkan cara berkhutbah, tablik, dan dakwah di tengah masyarakat. Kira-kira menurut saya Jadi, itu, Pak. iya, enggak, pemahaman Bu Devi udah bagus, ABCD itu. Tapi di tujuan pembelajarannya belum gitu. Iya, Pak. Gitu. Jadi seharusnya ke semua komponen itu ada di dalam tujuan pembelajaran. Jadi misalnya kalau A itu kan audien, berarti memang Ya. harus ada di situ kata siswa atau peserta didik. Peserta Harus didiknya. ada Iya, Pak. siswa atau peserta didik, Dipahami oleh gitu siswa kan? gitu ya, Pak. Contoh yang satu tadi itu Bu, kan menerapkan ketentuan khutbah. Iya. Yang menerapkan ketentuan khutbah ini siapa? Kan siswa ya. Iya. Jadi yang 1.19.1 itu Bu, itu baru B dan D. Oh, iya, iya. Yang B-nya baru itu behavior adalah sama target. siswa mampu menerapkan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Itu B. Jadi mulai dari menerapkan sampai di masyarakat itu B. B Iya. itu adalah kemampuan atau kompetensi yang kita harapkan dari siswa. Seperti yang Bu Devi sampaikan tadi. Jadi itu baru B baru. Iya, Pak. Nah, sesuai dengan syariat Islam itu D itu. Sesuai dengan Targetnya ya. syariat Islam itu D. C-nya enggak ada. Belum masuk ya, Pak. C-nya pakai apa? Pakai apa kira-kira, Bu? Yang kita gunakan dalam pembelajaran. Boleh strategi, boleh metode, boleh media. Ya. Contohnya, setelah menyaksikan video tentang khutbah, menyaksikan video tentang khutbah itu C. Ya, kondisi ya, Pak. Siswa mampu menerapkan ketentuan khutbah. Baru lengkap semua itu ABCD-nya. Setelah menyaksikan atau mengamati video tentang khutbah serta penjelasan dari guru melalui slide presentasi, itu C itu. Baru peserta didik mampu menerapkan ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Baru lengkap tuh, Bu. ABCD-nya. Nah, yang ada ini, nah coba lihat yang di bawah lagi. Yang lihat di bawah ini pun cuman B. Iya. Cuman B saja yang ada. Jadi setiap poinnya harus ada ABCD-nya ya, Pak? Ya pasti, makanya kita membuat tujuan pembelajaran komponennya harus ABCD. Nanti Bu Devi, ini rekomendasi saja supaya kita tidak banyak habis waktu melihat satu-satu. Ya, saya rekomendasikan Bu Devi saling berbagi aja, minta aja RPP-nya Bu Mera. Siapa, Pak?
Bu Merah, Bu Merah, Bu Marti apa tuh? Bu Marti, oh Sutria Membera. Membra. Iya. Nah, itu saya lihat apanya sudah bagus. Sudah standar, Pak. sudah sesuai dengan standar UKIN itu. Ya Pak, siap Pak. Nah, oke Bu Devi ya. Ya Pak. Oke, kita lihat ke bawah lagi Bu. Oke, kegiatan pembelajaran Bu. Nah, di sini kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini Bu Devi, yang harus kita lakukan adalah satu yang penting itu kita menggunakan TPACK. Ya. Bu Devi ingat TPACK? TPACK adalah suatu model pembelajaran yang mengedepankan teknologi dan aplikasi. Iya, tapi jangan katakan model Bu Devi ya, dia bukan model. Tapi sudah betul gitu, bahwa kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Pendekatan saja itu dia bukan model, baru pendekatan, yaitu sebuah pendekatan di mana kita menggunakan teknologi di dalam pemahaman Bu Devi ini bagus luar biasa. Nah, tapi implementasi dalam RPP-nya belum. Iya Pak. Saya lihat dari pemahaman Bu. Iya, pemahamannya udah oke itu, udah bagus itu. Nah, terus nanti Bu Devi lagi-lagi ya, di dalam saya lihat nih di PPK, di literasi ini belum kelihatan TPACK-nya. Ya. Nah, nanti bisa lah, saya yakin tuh kalau Bu Devi cek nanti punyanya Bu Merah, bisa itu disesuaikan. Tapi pemahamannya udah oke, udah keren. Ya, udah bagus. Tinggal di apa aja menyempurnakan RPP lagi ya Bu ya. Ya Pak. Oke Bu Devi, saya kira itu. Tetap semangat ya Bu, tetap jaga kesehatan gitu. Oke, silakan di stop Bu. Ya Pak.